sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu. Sifat Allah itu ada 20 yang kemarin sudah dibahas, mulai wujud sampai apa yang terakhir kemarin, Allah itu berdiri sendiri, wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai', mengetahui terhadap segala sesuatu. Yang sekarang adalah sami'un, Allah itu maha mendengar. Ya, sami'un artinya maha mendengar. Ya, Allah mendengarkan segala sesuatu, baik yang ada terlihat maupun tidak terlihat, sampai mendengar pada kata hati. Ya, manusia ada yang bisa apa enggak mendengar sampai kata hati? Orang lain bisa apa enggak? Nah, manusia itu pendengarannya terbatas. Ada frekuensi yang tidak bisa didengar oleh manusia. Kalau terlalu keras suaranya seperti suara mesin jet, kalau kita mendengarkan dari dekat bisa apa enggak? Itu bisa pecah telinganya karena suaranya sangat keras. Atau suara bom yang enggak bisa didengar, atau suara yang sangat pelan, ya, itu enggak bisa didengar oleh manusia. Tetapi ada hewan-hewan itu yang bisa mendengar suara yang melebihi daripada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini mendengar segala sesuatu. Ya, tidak ada yang tidak bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa alat seperti makhluk. Kalau manusia untuk mendengar itu butuh apa? Butuh telinga. Telinga itu tidak akan berfungsi kalau tidak ada gelombang udara yang menyampaikan. Contohnya kalau di dalam air, di dalam air bisa mendengar suara apa enggak? Enggak ada gelombang udara yang menyampaikan ke gendang telinga. Jadi butuh banyak alat kalau manusia, hewan juga sama. Nah, tapi Allah mendengarkan tanpa alat. Ya. Sami'un, kemudian di situ ditambahkan nun kecil. Kalau di kitabnya ditambah nun kecil, sami'unil basiru. Karena tanwin itu tidak bisa langsung dibaca dengan alif lam sukun. Jadi diganti dengan nun kecil. Ya, ditulis sami'unil basiru. Jadi kalau baca bukan sami'un tapi sami'unil basiru wal mutakallimu. Al basiru, Allah maha melihat. Seperti kemarin Allah itu melihat segala sesuatu, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah. Ya, semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutakallimu, artinya apa mutakallim? Allah maha berbicara. Ya, karena mustahil kalau ada makhluk hidup tidak bisa berbicara. Karena bisu itu termasuk sifat yang rusak atau cacat bagi makhluk. Ya, maka Allah itu tidak bisu, Allah itu juga berbicara. Ya, cuman tidak seperti manusia. Allah itu kalau kalam tidak seperti manusia. Manusia berbicara harus dengan lisan, dengan bahasa.
Ya, dengan perantaraan apalagi? Banyak seperti udara. Kalau tidak ada lidahnya manusia nggak bisa berbicara. Tapi Allah itu maha berbicara, tidak seperti makhluk. Ya, Allah itu maha berbicara. Ya, salah satu contohnya adalah dengan kalamullah, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, maka dikatakan Allah maha berbicara, mutakallim. Mengerti ya? Jadi tidak mungkin Allah itu bisu, karena bisu itu sifat mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau seperti patung, Tuhan-Tuhan yang dibuat manusia itu bisa berbicara apa tidak? Tidak bisa. Ya. Tetapi Allah maha berbicara. Semua ini tidak bisa disaksikan langsung oleh manusia di dunia. Tapi nanti akan disaksikan langsung di mana? Ketika manusia itu masuk surga. Ya, jadi kalau ingin mengetahui hakikatnya Allah itu adalah ketika sudah berada di surga. Oh, benar, ternyata Allah itu adalah maha berbicara. Ya, jadi itu sifat Allah, termasuk Sami'un, Al-Basiru, wal Mutakallimu. Lahu sifatun sab'atun tantadhimu. Bagi Allah juga ada 7 sifat yang tersusun, tantadhimu. Maksudnya apa? Ini 7 sifat ini adalah konsekuensi. Tahu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah manifestasi atau perwujudan dari 7 sifat yang sebelumnya. Jadi kalau dikatakan Allah itu maha kudrat, apa kudrat? Kudrat itu Allah maha mampu, maha kuasa. Berarti Allah itu berkuasa apa tidak? Berarti Allah itu kuasa. Kuasa itu artinya qadiron. Ya, Allah itu berkuasa. Allah dikatakan maha berkehendak, iradah. Berarti Allah itu adalah muridan. Muridannya apa? Berkehendak. Ya. Kemudian Allah itu maha ilmu. Ilmu itu apa? Mengetahui. Berarti Allah itu aliman. Ya, Allah maha mengetahui. Kemudian Allah dikatakan maha hidup. Berarti Allah hidup apa tidak? Kaunuhu hayyan. Ya, adanya Allah itu hidup. Ya, hayyan artinya Allah itu hidup. Ya, kemudian sami'an, Allah dikatakan maha mendengar. Berarti Allah itu sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Mutakal liman, Allah maha berbicara. 7 sifat ini adalah konsekuensi atau sifat maknawi. Kalau diartikan menjadi 7 sifat yang makna daripada 7 sifat sebelumnya, yaitu sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamunis tamar. Ya, Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha melihat, maha mendengar, dan maha berbicara. Istamar, selalu seperti itu. Allah itu hidup, Allah itu
selalu berfirman, berkata, berbicara. Nah, ini ada 20 sifat wajib bagi Allah. Pertama apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kemudian sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakal. Jadi sifat wajib Allah ada 20. Ini setiap orang Islam, setiap mukallaf itu orang yang sudah balik, yang berakal, wajib mengetahui ini. Kalau tidak mengetahui 20 sifat wajib Allah, dia hukumnya dosa. Ya, karena tidak mungkin orang itu cinta kalau tidak mengenal. Ya, kalau tidak kenal dengan Allah, cinta apa enggak dengan Allah? Nah, kalau tidak mengenal Allah, dia tidak akan cinta kepada Allah. Kalau tidak cinta kepada Allah, dia tidak akan taat kepada Allah. Banyaknya orang melanggar itu karena dia tidak mengenal Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Tapi kenapa dia masih berbuat dosa? Nah, karena dia tidak mengetahui kalau Allah itu maha melihat. Kalau dia mengetahui berarti dia telah meremehkan kepada Allah. Jadi seperti kemarin, orang berbuat dosa itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia tidak tahu kalau Allah itu maha melihat. Kalau tidak tahu, tidak mengenal kepada Allah, dia bisa dikatakan murtad. Na'udzubillah min. Karena dia nggak kenal dengan Allah, padahal dia mengaku beriman kepada Allah. Atau yang kedua, dia tahu Allah maha melihat, tapi masih berani menentang kepada Allah. Ini berarti sudah keterlaluan. Ini namanya taksir, sudah keterlaluan ini. Nah, ini dosa besar juga. Jadi orang berbuat dosa itu karena kebanyakan tidak tahu atau tidak mengenal kepada Allah, atau karena tahu tetapi berani kepada Allah. Makanya itu dosa kepada Allah itu sangat besar siksanya. Kalau orang melanggar atau dosa kepada presiden misalkan, apa hukumannya? Orang yang berdosa kepada presiden, hukumnya apa? Misalkan presiden diludahi. Ya. Kalau meludah kepada teman itu mungkin hanya dipukul biasa. Ya, tapi kalau meludah kepada presiden bisa dipenjara, disiksa. Apalagi kalau berdosa kepada Allah, maka dia akan disiksa di neraka. Pantas apa enggak seperti itu? Pantas, karena dia melanggar kepada zat yang maha besar, yang maha mulia. Jadi orang itu dihukum di neraka memang karena keadilan Allah, bukan karena Allah yang salah, tapi Allah itu adil. Kalau melanggar, berdosa kepada pejabat saja bisa dipenjara, apalagi melanggar kepada pencipta seluruh alam. Bisa disiksa lama di neraka. Jadi 20 sifat Allah ini harus dihafal. Cara yang mudah adalah menghafalkan bait-baitnya. Ya. Kalau tidak hafal 20 sifat wajib Allah ini, diragukan keimanannya. Iman apa enggak dia dengan Allah? Nah, tapi kenapa kok enggak hafal kalau iman kepada Allah? Menghafal saja tidak bisa, apalagi memahami.
Nah, jadi harus ditunjukkan rasa iman kepada Allah itu dengan ilmu. Tanpa ilmu, iman itu akan apa? Iman itu akan mudah goyah. Ya, tanpa ilmu, iman itu akan mudah goyah. Makanya untuk menguatkan iman salah satunya dengan ilmu. Ilmu menghafal, memahami aqidatul awam ini. Mengerti sifat wajib Allah. Kemudian sekarang kita masuk sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib tadi sudah mengerti apa belum? Untuk ini supaya mengetahui kualitasnya, minggu depan ada ulangan. Ya, minggu depan Senin ulangan aqidatul awam untuk mengetahui kepahaman atau tidak faham. Sekarang wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Dan sifat wajib Allah, dilihat di kitabnya, sifat wajib Allah yaitu dengan keadilan Allah dan kemurahan Allah, tarakun likulli mumkinin kafi'lihi, meninggalkan segala yang mungkin bagi Allah atau melakukan segala yang mungkin bagi Allah. Allah mungkin melakukan ini, mungkin juga meninggalkannya. Seperti apa contohnya? Allah mungkin saja menjadikan orang yang bodoh menjadi pemimpin. Bisa apa enggak? Kadang-kadang kita lihat orang ini bodoh, sekolahnya kadang-kadang nilainya tidak baik, tapi bisa jadi pejabat. Ada apa enggak itu? Ada orang pandai, ya dia nilainya bagus, tapi tidak punya jabatan, dia menganggur. Ada apa enggak itu? Jadi Allah tuh bebas mau melakukan yang ini atau meninggalkan yang ini. Allah itu berhak. Allah dikatakan tudzillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah bisa meninggikan atau merendahkan kepada yang Allah kehendaki. Allah juga boleh untuk mengampuni dosa seseorang atau tidak mengampuni kepada orang tertentu. Ya, Allah mengampuni dosa kepada seseorang. Boleh apa tidak bagi Allah? Allah juga tidak mengampuni dosa misalkan kepada Fir'aun. Boleh apa tidak bagi Allah? Boleh. Allah itu berhak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Berarti kalau kita berdoa, ya meminta kepada Allah, itu wajib dikabulkan apa tidak sama Allah? Itu haknya Allah. Allah berhak mewujudkan atau juga tidak mewujudkan. Boleh bagi Allah seperti itu. Tidak ada yang melarang. Ya, jadi sesuatu itu kadang-kadang bagi Allah boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Jadi fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu itu sifat yang jaiz, boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah berhak atau boleh menjadikan satu orang ini tampan, ya, satu orang lainnya jelek. Boleh apa tidak bagi Allah? Boleh, tidak ada larangan. Artinya kalau yang dijadikan orang itu jelek, tidak boleh marah kepada Allah, itu haknya Allah. Ya, dia harus banyak-banyak
sadar bahwa itu haknya Allah, nggak boleh menuntut kepada Allah. Ya, yang satu pekerjaannya mapan, yang satu masih menganggur. Nah, itu boleh bagi Allah. Yang satu dijadikan pandai, tapi dia sendiri tidak pandai. Boleh apa tidak bagi Allah? Boleh. Allah itu bebas melakukan hal yang mungkin bagi Allah atau yang tidak mungkin. Ya, jadi sifat jaiznya Allah wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Boleh jaiz bagi Allah dengan kemurahan dan keadilan Allah, tarkun likulli mumkinin kafi'lihi, meninggalkan segala yang mungkin atau melakukannya. Itu semuanya ada kemurahan dari Allah. Orang yang dijadikan kaya itu dalam satu sisi dia mendapatkan nikmat, tapi dalam sisi yang lain dia itu akan mendapatkan tuntutan dari Allah. Kalau dia tidak banyak beramal, dari hartanya itu akan mendatangkan apa? Siksa nanti di hari akhirat. Bagi yang dijadikan oleh Allah orang miskin, itu artinya dia harus banyak sabar dan itu nanti di akhirat meringankan hisabnya, enggak banyak hartanya yang diproses sama Allah. Jadi semuanya bi adlihi wa fadlihi, atas keadilan dan kemurahan dari Allah. Allah melakukan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu, itu pasti ada kemurahan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti? Jadi Senin lagi ulangan sifat-sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Hah? Ya. Nanti saya kasih soalnya. Juga hafalannya harus disetorkan. Ya.